Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di ujung timur desa Kausi, ada sebuah biara besar. Ini adalah tempat pelatihan yang disiapkan khusus untuk anak-anak di desa. Di sebelahnya adalah kediaman tetua klan Li Changqing. Senja itu dalam, matahari terbenam berdarah. Di biara saat ini, semua penduduk desa Kausi berkumpul di sana. Berdiri di garis depan adalah tetua klan Li Changqing dan beberapa tetua desa. Meskipun keuntungan dari memasuki gunung kali ini tidak kecil, itu jauh lebih rendah dari harapan orang dewasa dari sekte setan Skyfire. Jadi, kalian manusia paria dari desa Kausi harus mengambil semua harta karun yang tersembunyi di rumah mereka untuk menebus orang dewasa. Di luar biara, seorang pria berjubah perak meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berbicara dengan keras. Segera, penduduk desa menunjukkan kemarahan, dan banyak yang mengepalkan tangan. Kenapa, kamu tidak mau? Pria berjubah perak itu mengerutkan kening dan wajahnya menjadi suram dan dingin. Dia tiba-tiba menunjuk Sue Feng di antara kerumunan dan berkata, pikirkan tentang bagaimana ayahnya, kepala desamu, meninggal. Suara itu seperti guntur, menyebabkan banyak penduduk desa berubah warna dan panik. Sue Feng, yang disebutkan namanya, memiliki pipi biru dan menundukkan kepalanya, gemetar karena marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Di udara, sebuah kapal harta karun yang mempesona ditangguhkan. Di kapal harta karun, ada 6 atau 7 ahli dari sekte setan api surgawi yang minum dan bersenang-senang. Pemimpinnya adalah pria berjubah emas dengan wajah mempesona dan tampan. Dia kekanak-kanakan. Keturunan, Ling Vision Immortal, sesepuh dari sekte setan api surgawi, seorang raja alam persatuan yang menginjakkan kaki di jalan menuju langit. Dia juga memimpin tim untuk datang ke Gunung Mowu untuk mengumpulkan harta karun kali ini. Pada saat ini, Ziyin dan 5 anggota keluarga yang sama sedang minum dan bersenang-senang, dan ada pelayan cantik yang melayani mereka, yang tampaknya sangat nyaman. Adapun apa yang terjadi di biara, di mata mereka, tidak ada bedanya dengan menonton acara yang meriah. Cepat dan serahkan harta karun itu. Di luar biara, pria berjubah perak itu berteriak, membunuh, jika Anda tidak menyerahkan semua harta Anda dalam waktu setengah seperempat jam, Anda semua akan mati ketika saya menemukannya. Tiba-tiba, semua penduduk desa di desa Kausi menoleh ke tetua klan Li Changqing. Li Changqing terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, dengarkan tuan ini, bekerja sama dengan jujur, dan serahkan hartamu. Semua penduduk desa tidak bisa membantu menunjukkan ekspresi kesedihan dan ketidakberdayaan, dan hanya bisa menyerah. Tidak jauh dari sana, pria berjubah perak itu tertawa dan berkata dengan sinis, benar, sebagai paria umat manusia, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus patuh dan bekerja sama. Di udara, semua orang di sekte setan Skyfire di kapal harta karun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, merasa sangat bosan. Manusia paria ini tidak bisa melawan, mereka tidak bisa melawan, mereka terlalu lemah. Segera, Li Changqing memimpin dalam menyerahkan harta karun di tubuhnya. Dengan dia memimpin, penduduk desa lainnya juga menanggung kesedihan batin, kemarahan dan keengganan mereka, dan menyerahkan harta mereka satu demi satu. Pria berjubah perak melihat pemandangan ini sambil tersenyum dan memuji, ya, kamu sangat menarik, tapi ini tidak cukup. Selanjutnya, pergi dan serahkan semua harta yang kamu sembunyikan di rumah. Apa? Segera, ada keributan di lapangan, dan mata banyak orang merah dan marah. Pria berjubah perak ini jelas adalah ras manusia, tetapi setelah menjadi budak ras monster itu, dia jauh lebih kejam daripada ras monster itu ketika dia mulai menyerang jenisnya sendiri. Yang mulia melakukan ini, tapi biarkan kami hidup. Sue Feng berkata dengan marah. Desir. Tiba-tiba, pria berjubah perak itu menatap Sue Feng dengan mata seperti pisau, mengapa, kematian ayahmu tidak meninggalkanmu dengan ingatan yang panjang? Atau, karena kematian ayahmu, kamu selalu memendam dendam? Saat dia mengatakan itu, dia berteriak dengan keras, berlututlah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu segera. Sue Feng mengepalkan tangannya erat-erat, pipinya membiru, dan matanya merah. Dentang.
Pria berjubah perak itu mengeluarkan pedang tajam, niat membunuh seperti mendidih. Tapi melihat Sue Feng yang sangat marah gemetaran, di bawah tatapan semua mata, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih dan sedih. Li Changqing diam-diam menghela nafas. Meskipun anak ini memiliki sedikit tulang punggung, dia jelas sombong, dan dia seharusnya tidak terlalu banyak bicara sebelumnya. Hahaha, sampah. Aku tidak tahan sama sekali. Percuma saja. Pria berjubah perak itu tertawa keras, suaranya sangat keras. Berhenti bicara omong kosong dan bertindak cepat. Di udara, suara kekanak-kanakan datang dari kapal harta karun. Dia mengecilkan satu kalimat, membuat pria berjubah perak itu gemetar, dan dengan cepat berkata dengan senyum menyanjung, "Ikuti perintah tuanmu." Saat berikutnya, pria berjubah perak itu mengangkat pedang di tangannya dan menunjuk ke Li Changqing, "Datang dan bantu aku mengumpulkan rampasan, dalam waktu seperempat jam, semua harta harus diserahkan, jika tidak." Dia menyeringai, "Saya tidak keberatan membantai desa Kaosi ini hari ini." Li Changqing menghela nafas dan hendak bertindak. Tiba-tiba, derit roda mobil yang berguling-guling di tanah tiba-tiba terdengar di kejauhan. Dalam suasana yang mematikan dan menyedihkan ini, itu sangat keras. Senja itu dalam, dan matahari terbenam seperti api di kejauhan, seorang gadis berjubah binatang mendorong kursi roda kayu dan berjalan menuju sisi ini. Di kursi roda, ada seorang pria muda yang juga mengenakan jubah binatang. Pria muda itu duduk di sana dengan tenang, kulitnya pucat, rambut panjangnya dengan santai tersampir di pinggangnya. Itu Su Yi dan Aling. Di masa lalu, Su Yi telah direduksi menjadi lumpuh-lumpuh, dia dirawat oleh Aling setiap hari, termasuk menyekat tubuhnya dan mencuci wajahnya, yang semuanya ditangani oleh Aling. Bahkan jubah binatang di tubuhnya dijahit oleh Aling sendiri. Di kejauhan, saya melihat Aling dan Su Yi tiba. Li Changqing tiba-tiba tampak khawatir, cemas di dalam hatinya, bukankah dia membiarkan gadis ini melarikan diri dengan Xiao Jian itu, mengapa dia kembali? Bukankah ini merugikan diri sendiri? Mengapa sampah di kursi roda bercampur? Di kapal harta karun, Ziyin dan yang lainnya terkejut dan tampak aneh. Gadis kecil itu tidak buruk, dia sangat berair, dan dia penuh dengan spiritualitas. Ziyin membelai dagunya, menatap Aling, dan menginstruksikan, "Luo San, bawa gadis kecil itu ke sini, ingat, jangan sakiti dia." Di dekat biara, pria berjubah perak itu menyeringai dan berkata, "Tuan, tunggu sebentar." Wajah Li Changqing tiba-tiba berubah, dan dia berkata, "Tuan, kita bisa menyerahkan semua harta, tolong jangan memintanya." Untuk diam. Pria berjubah perak itu berteriak, berani mengatakan satu kata lagi, "Mati." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil langkah dan bergegas menuju Aling dan Su Yi yang berjalan di kejauhan. "Gadis, kamu beruntung, kamu cukup beruntung untuk disukai oleh Lord Ziyin dari Sekte Setan Api Surgawi kami, dan akan tinggal di sisi Lord Ziyin di masa depan untuk melayani Anda dengan baik, dan membuat Anda tetap tinggi." Pria berjubah perak itu tertawa. Aling gugup. Pria berjubah perak itu berada di alam harmoni misterius, sebanding dengan tetua klan Li Changqing. Di kursi roda, Su Yi berkata dengan ekspresi tenang, menggunakan jimat rahasia untuk membunuhnya. "Cukup, apakah kamu harus memaksa orang sampai mati?" Hampir pada saat yang sama, Li Changqing terbang, matanya merah, dan dia benar-benar marah. Wajah pria berjubah perak itu tenggelam, dan dia menebas ke arah Li Changqing dengan pisau. Cahaya pisau yang terang seperti air terjun yang naik dari langit, menyilaukan. Namun saat berikutnya, lampu spatula ini ditutupi oleh lampu listrik yang lebih terang dan lebih menyilaukan. Ledakan. Semua orang hanya merasakan bunga di depan mata mereka, dan kilatan petir tiba-tiba muncul, menghancurkan tubuh pria berjubah perak itu. Hancur. Hanya pedang tajam yang jatuh ke tanah dengan keras. Penonton terkejut. Penduduk desa tercengang. Li Changqing juga tertegun beberapa saat, lalu wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak keras. "Siapapun yang berani membunuhku, pengadilan kematian." Benar saja, di kapal harta karun,
pembangkit tenaga listrik dari Sekte Setan Skyfire semuanya terganggu, semua berdiri, dan menatap Aling dan Su Yi dengan ekspresi buruk. Sebelumnya, mereka semua memperhatikan bahwa Aling mengorbankan jimat rahasia dan membunuh Luo San, pria berjubah perak. Mereka tidak peduli dengan kehidupan Luo San. Ada banyak budak manusia seperti itu. Yang mereka pedulikan adalah wajah mereka sendiri. Terserah pemiliknya untuk memukul anjing, belum lagi anjing Luo San melayani mereka. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti penonton. Aling jelas lebih gugup. Gadis itu hanya bertindak atas perintah, dan bertindak berdasarkan naluri. Setelah pembunuhan yang sebenarnya, dia menyadari bahwa masalahnya serius. Karena, ini sama saja dengan menyinggung Sekte Setan Langit. Semua penduduk desa di desa Kaoshi akan terlibat sendiri. Su Yi berkata dengan hangat, Aling, kamu telah berburu di pegunungan sepanjang tahun, dan kamu memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Mengapa kamu merasa takut dan cemas sekarang karena kamu hanya menghadapi beberapa rintangan jahat? Sebelum Aling bisa berbicara, Su Yi berkata, jangan takut. Mulai sekarang, aku akan mengajarimu membunuh musuh. Keberanian awalnya ditempa dari membunuh. Hanya dengan menghancurkan rasa takut di hatimu, kamu bisa Anda berubah menjadi pembangkit tenaga listrik yang nyata. Di kapal harta karun, Ziyin dan ahli lainnya dari Sekte Setan Langit tidak bisa menahan perasaan tidak masuk akal. Pemborosan di kursi roda, berani menyebut mereka rintangan jahat secara terbuka. Apakah Anda berencana untuk mengajar gadis kecil itu untuk membunuh? Sama sekali tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Tunggu sebentar, semuanya, aku pergi untuk menangkap gadis kecil itu, dan omong-omong, biarkan pria di kursi roda itu mengajari kita cara membunuh musuh. Seorang pria berjubah hitam dengan bercanda berkata, saya ingin melihat siapa yang berani menolak. Saat dia berbicara, dia melompat dari kapal harta karun. Gunakan jimat rahasia api pembakaran. Su Yi berkata dengan tenang. Tubuh Aling tegang, dan ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menghancurkan jimat rahasia. Ledakan. Api ilahi hitam yang aneh turun dari langit, seperti air terjun api, seolah-olah mencium dunia. Pria berjubah hitam baru saja bergegas, dan sebelum dia bisa menghindar, dia tersapu oleh api ilahi hitam yang memenuhi langit. Dalam sekejap, abu menghilang. Jeritan melengking sebelum mati membuat semua orang yang hadir ngeri. Di kapal harta karun, Ziyin dan ahli Sekte Setan Langit lainnya berubah warna, dan mereka terkejut dan marah. Mematahkan kepala mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa dua manusia paria dari desa Kaoshi ini benar-benar berani menyerang mereka. Apakah ini benar-benar gila? Kakak, jimat rahasia di tangan gadis itu sangat aneh. Seseorang mengingatkan Ziyin dengan suara rendah, menurut saya, lebih baik mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Semua orang mengangguk. Pria berjubah hitam itu adalah sekte mereka, seorang raja sejati dari alam kehidupan yang sama, tetapi dia dibakar sampai mati dalam sekejap. Siapa yang tidak terkejut? Karena itu, mereka akan memutuskan untuk bersabar dan mencari tahu situasinya terlebih dahulu. Tapi Su Yi tidak memberi mereka kesempatan. Beberapa monster yang tidak mencolok hanyalah penghalang jahat, tidak perlu berbicara omong kosong sama sekali, bunuh saja mereka secara langsung. Aling, gunakan jimat pedang pembantai roh untuk meledakkan kapal harta karun itu. Su Yi memerintahkan dengan tenang. Ini baik. Aling mengangkat tangannya. Terkunci. Sebuah jimat rahasia hancur. Segera setelah itu, energi pedang seperti pita 9 hari melintas di langit. Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan runtuh. Kapal harta karun itu tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan melayang. Di kapal harta karun, Ziyin dan yang lainnya dari Sekte Setan Api Surgawi semuanya musnah dan musnah. Tidak hidup. Penonton terdiam dan terdiam. Kepala semua orang kosong dan lamban. Itu adalah pembangkit tenaga listrik dari Sekte Setan Skyfire. Dibunuh begitu saja. Li Changqing juga tercengang. Mata Aling linglung, dia tidak menyangka bahwa kekuatan jimat rahasia yang secara pribadi diperintahkan oleh saudara Xiao untuk disempurnakan beberapa hari yang lalu akan sangat menakutkan.
Dan Su Yi berkata dengan lembut, lihat, membunuh musuh itu sangat sederhana, selama kamu menghancurkan rasa takut di hatimu, yang dulu kamu takuti hanyalah ayam dan anjing, dan mereka akan dihancurkan dengan satu sentuhan jari. Di bawah matahari terbenam, Su Yi bermandikan cahaya matahari terbenam yang berapi-api, dan wajah pucat dan tampan juga memiliki warna misterius yang berbeda. Namun, ini hanya makanan pembuka yang tidak mencolok, dan itu tidak cukup untuk membalas dendam kepala desa. Besok pagi, aku akan menemanimu ke Sekte Setan Langit untuk jalan-jalan. Su Yi berkata dengan lembut, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja dengan senang hati, dan bunuh seorang pria pemberani yang tak terkalahkan. Sebelumnya, para ahli dari Sekte Setan Api Surgawi itu masih minum dan bersenang-senang, merasa nyaman dan nyaman. Tapi dalam sekejap mata, semuanya hilang. Apakah penduduk desa Kaoshi pernah melihat pemandangan seperti itu? Semua orang tercengang dan tercengang. Sue Feng, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya menatap lurus ke kejauhan. Matahari terbenam seperti darah, dan senja redup. Pria muda berjubah binatang itu duduk dengan tenang di kursi roda kayu, bermandikan cahaya matahari terbenam di sekujur tubuhnya, tampak begitu misterius. Di satu sisi, Aling mengerutkan kening, dan wajah cantik Mingxiu ditulis dengan sentuhan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mungkin, saya tidak menyangka kekuatan jimat pedang pembantaian itu begitu menakutkan. Berbicara secara relatif, Li Changqing sedikit lebih tenang dan menatap Su Yi dengan mata yang rumit. Dia tahu bahwa kartu truf Aling semuanya diciptakan oleh orang asing misterius ini. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang dan berbicara nanti. Su Yi membuka mulutnya. Li Changqing terkejut dan mengangguk. Dia menyadari bahwa ini memang waktunya untuk pertarungan. Malam akan datang. Putaran bulan ungu api ajaib itu naik seperti sebelumnya, tergantung tinggi di atas langit malam. Rumah Alan. Maaf karena mengambil risiko, berani bertanya pada Yang Mulia mengapa Anda tahu seni jiwa Xiaoxing. Li Changqing membungkuk untuk memberi hormat. Sebelumnya, dia telah membersihkan kekacauan, mengumpulkan semua rampasan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari Sekte Setan Api Langit, membersihkan jejak pertempuran, dan mengatakan kepada penduduk desa untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Setelah itu, dia datang menemui Su Yi untuk pertama kalinya. Duduk di kursi roda, Su Yi berkata perlahan, teknik rahasia ini berasal dari seorang teman lama saya yang bermarga Yi. Li Changqing terkejut, seolah-olah dia akhirnya menyadarinya, dan berkata, tidak heran, tidak heran. Bagaimana denganmu, apa hubunganmu dengan keluarga Yi? Su Yi bertanya. Li Changqing berkata dengan sungguh-sungguh, jangan sembunyikan dari Yang Mulia, leluhur tua telah melayani keluarga Yi selama beberapa generasi, dan mereka adalah pelayan keluarga Yi. Seorang pelayan Tao adalah peran yang mirip dengan pengawal, pembantu rumah tangga, dan pengawal. Di klan besar, pelayan Taois sangat umum. Su Yi bertanya lagi, di mana Aling? Li Changqing berkata dengan ekspresi rumit karena Yang Mulia dapat melihat melalui teknik jiwa Xiaoxing, mengapa Anda tidak melihat asal-usul Aling? Su Yi mengangguk dan berkata, seperti yang diharapkan. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa Aling adalah keturunan Yi Daoxuan di kehidupan sebelumnya. Su Yi berkata ini adalah pertama kalinya saya datang ke Changlan Realm, untuk mengetahui keberadaan keturunan keluarga Yi, tetapi saya tidak tahu situasi keluarga Yi, dan saya harap Anda bisa mencerahkan saya. Li Changqing berpikir sejenak dan berkata, maaf atas keberanian untuk bertanya pada Yang Mulia, apa niat Anda melakukan ini? Su Yi berkata tanpa ragu seperti yang dipercayakan oleh orang lain, berikan perlindungan kepada keturunan keluarga Yi. Ini adalah keinginan lama Yi Daoxuan yang tidak terpenuhi. Su Yi tidak bisa diam saja. Li Changqing terdiam sesaat sebelum berbicara. Waktu berlalu. Mengikuti ucapan Li Changqing, Su Yi akhirnya mengetahui sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Yi. Dahulu kala, keluarga Yi menetap di dekat Gunung Mou ini. Pada saat itu, Gunung Mou adalah tanah pegunungan spiritual yang diberkati, dan tidak ada bedanya dengan tanah suci di luar dunia. Klan Yi menghormati ajaran nenek moyang mereka dan menyembunyikan nama mereka di sini.
Namun seiring berjalannya waktu, dunia naik turun, dan dunia mengalami perubahan kehidupan. Aturan Zuxu dari alam Changlan telah mengalami perubahan dramatis, dan aura dao besar antara langit dan bumi menjadi semakin tidak menguntungkan untuk budidaya biksu ras manusia. Gunung Mou, tanah suci di luar dunia, juga menghadapi dampak serius dari menipisnya energi spiritual. Sejak saat itu, anggota klan-klan Yi tidak sebaik generasi berikutnya, dan banyak orang memiliki sedikit peluang untuk menang ketika membuktikan Tao dan mengatasi bencana. Pada saat itu, tidak hanya klan Yi, tetapi semua biksu etnis di seluruh dunia Changlan menghadapi masalah yang sama. Secara bertahap, kultivasi ras manusia, yang sudah berada di dasar alam Changlan, menjadi semakin layu dan menurun. Kemudian, sebagian besar kekuatan ras manusia benar-benar hancur dan hilang dalam sungai panjang sejarah. Dan klan Yi juga membusuk dan layu sepenuhnya. Pada saat itu, Gunung Mou tidak hanya menjadi tempat yang ganas di mana monster dirusak, tetapi bahkan habitat klan Yi benar-benar berubah menjadi reruntuhan karena menipisnya energi spiritual. Dalam keputusasaan, banyak anggota klan Yi terpaksa bermigrasi ke tempat lain. Tetapi di dunia Changlan, ini adalah dunia iblis, dan kelangsungan hidup klan Yi telah mengalami tantangan serius. Beberapa kekuatan iblis bahkan telah mengarahkan pandangan mereka pada harta leluhur dan harta Tao dari keluarga Yi, dan telah mengepung dan menjarah keluarga Yi. Bencana ini juga benar-benar hancur dan menghilang klan Yi, dan klan hampir musnah. Hingga kini, di kaki Gunung Mou, hanya ada Aling, keturunan klan Yi, dan bahkan orang tua Aling sudah meninggal beberapa tahun lalu. Mengetahui semua ini, Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dunia telah mengalami perubahan dan perubahan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Yi tidak hanya mengalami bencana alam, tetapi juga menderita bencana buatan manusia yang kejam dan berdarah, yang akan menyebabkan pembusukan dan layu. Apakah pasukan iblis yang mengepung dan menjarah klan Yi di masa lalu, apakah mereka masih ada di sana? Su Yi bertanya. Sudah terlalu lama, dan kekuatan yang benar-benar bisa bertahan hanya sangat sedikit. Li Changqing berkata, namun, kekuatan iblis yang pernah menyerang klan Yi masih ada, dan masih sangat makmur. Itu telah menjadi salah satu kekuatan dominan di dunia Changlan. Kekuatan yang mana? Tianxiang Yaoshan. Mata Li Changqing menunjukkan ketakutan yang mendalam. Di seluruh dunia Changlan, ada kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya ada 3 yang benar-benar dapat disebut kekuatan dominan, dan salah satunya adalah Gunung Gajah Surgawi. Dikatakan bahwa tidak hanya ada puluhan ribu iblis abadi, tetapi juga banyak dewa iblis di garis Taoisme ini. Tuhan. Mendengar ini, mata Su Yi berbinar. Karena ada dewa, itu pasti berarti ada sumber daya kultivasi yang cocok untuk kultivasi pembangkit tenaga Shinto di alam Changlan. Ketika saya menjadi lebih baik, saya harus berjalan-jalan. Su Yi bergumam pelan. Li Changqing terkejut dan berkata dengan cepat, rekan Taois, harap berhati-hati. Itu Gunung Gajah Surgawi. Su Yi tersenyum, semakin dia menjelaskan ini, semakin gelisah Li Changqing, jadi dia tidak repot-repot mengatakan apapun. Dia segera mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang hal-hal lain. Segera, Su Yi belajar sesuatu lagi. 1. Ketika klan Yi dikepung dan ditekan oleh kekuatan iblis dan benar-benar hilang. Leluhur Aling seharusnya bernama Yang, dan dia tinggal sepenuhnya dalam pengasingan di desa Kaoshi ini. Oleh karena itu, nama lengkap Ahling disebut Yang Linger. Kedua, bahkan Li Changqing tidak tahu dari mana asal ki pedang berwarna darah yang muncul di Gunung Mou sesekali. Ini juga biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Yi telah mengalami banyak perubahan drastis dan hampir hancur di dunia. Di generasi Li Changqing, tidak mudah untuk bertahan hidup, dan pemahaman tentang klan Yi hanya disatukan melalui beberapa rumor yang diturunkan dari mulut ke mulut. Seperti Aling, dia bahkan tidak tahu bahwa dia adalah keturunan klan Yi. Ketiga, menurut apa yang dikatakan Li Changqing, Aling juga memiliki saudara perempuan bernama Yang Suanger. Namun, ketika Yang Suanger berusia 3 tahun, dia dibawa pergi oleh iblis yang melewati desa Kaoshi. Pada awalnya, iblis pergi ke Gunung Mou untuk mencari peluang. Ketika melewati desa Kaoshi,
dia menemukan ayah yang Linger sebagai pemandu. Kemudian, ketika dia kembali ke desa, peri iblis melihat Yang Suanger yang baru berusia 3 tahun, dan memuji Yang Suanger karena bakatnya yang luar biasa dan benih kultivasi yang langka, jadi dia menawarkan untuk menerima Yang Suanger sebagai murid dan membawanya untuk berlatih. Orang tua Yang Suanger tidak berani menentang dan hanya bisa setuju. Sejak itu, Yang Suanger telah meninggalkan desa Kaoshi dan tidak mendengar kabar darinya. Mengetahui hal ini, Suyi bertanya, lalu apakah kamu tahu nama iblis dan sekte guru? Li Changqing menggelengkan kepalanya dan berkata, pada awalnya, iblis itu menyebut dirinya Changning Demon Lord. Adapun asal-usulnya, dia tidak jelas. Beberapa tahun yang lalu, saya juga pergi ke kota Huoding untuk menanyakan hal ini, tetapi pada akhirnya saya tidak menemukan apa-apa. Suyi mengerutkan kening dan berkata, berapa tahun telah berlalu sejak masalah ini? 16 tahun. Li Changqing menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa, ini belum terlambat. Mata Suyi berkilat, selama Yang Suanger masih hidup, aku akan bisa menemukannya. Li Changqing disegarkan dan berkata, jika ini masalahnya, akan lebih baik. Linger tahu ketika dia masih kecil bahwa dia memiliki kakak perempuan, tetapi dia belum pernah melihatnya, yang telah menjadi penyesalan di hatinya. Setelah mengobrol sebentar, Li Changqing pergi. Bagi Suyi, percakapan malam ini bukanlah keuntungan besar, tetapi dia akhirnya menemukan beberapa hal. Pengingat heboh bagus. Entah itu Li Fuyu atau Yi Daoxuan, dunia para dewa dalam ingatan mereka telah mengalami perubahan kehidupan selama bertahun-tahun telah berlalu. Suyi diam-diam berkata, tahun-tahun yang kejam, akan mengubah terlalu banyak hal. Li Fuyu bereinkarnasi ratusan ribu tahun yang lalu. Adapun Yi Daoxuan, itu akan lebih lama, pasti tidak kurang dari 800.000 tahun sejak reinkarnasinya. Setelah waktu yang lama, dunia domain dewa telah mengalami banyak perubahan. Untungnya, bahkan jika dunia berubah dan tahun-tahun berlalu, masih ada beberapa orang dan hal-hal yang tidak berubah. Saudara Xiao. Aling masuk ke kamar. Gadis itu tampak penuh pikiran dan ragu-ragu. Apakah kamu merasa telah melalui begitu banyak dari tadi malam hingga sekarang sehingga sulit untuk beradaptasi? Suyi berkata dengan suara lembut. Iya, gadis itu mengangguk. Tadi malam, dia memasuki Gunung Mou dengan Suyi di punggungnya, dan mengalami hal yang tak terbayangkan, dan bahkan Daoxing telah melangkah ke tingkat Dao yang dalam. Dan hari ini, dia secara pribadi membunuh sekelompok tokoh besar dari Sekte Setan Api Surgawi. Semua ini berdampak besar pada kondisi pikiran Aling. Ini adalah metamorfosis. Mata Suyi melembut, semua orang harus tumbuh dewasa. Sekarang setelah kamu mengalaminya, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di masa depan. Gadis itu tertegun sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Xiao, ada satu hal yang tidak pernah saya mengerti, mengapa Anda begitu baik kepada saya? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.